Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Ifat dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kalian masih belajar online, Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, hari ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Tapi sebelum Ibu lanjutkan pembahasannya, Ibu ingin bertanya dulu nih. Mungkin kalian sudah pernah membaca puisi atau sering menulis puisi mungkin? Ya. Nah, apa sih pengertian dari puisi itu secara umum? Ada yang tahu tidak? Baik. Puisi adalah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan dengan bahasa yang sangat indah. Jadi, kalau misalnya kalian hari ini lagi sedih, atau misalnya lagi senang, atau lagi galau mungkin, patah hati, nah bisa kalian tuangkan perasaan kalian itu ke dalam sebuah tulisan. Jadi deh sebuah puisi, ya. Nah, kemudian puisi itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada puisi lama dan ada puisi baru. Puisi lama itu bisa juga disebut dengan puisi rakyat. Nah, materi ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih pengertian dari puisi rakyat tersebut? Nah, pengertiannya yaitu puisi rakyat adalah puisi yang lahir dan tumbuh secara turun-temurun dan merupakan bagian dari kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Atau bisa dikata dengan warisan para leluhur yang kaya akan nilai-nilai luhur. Puisi rakyat digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam keseharian ataupun upacara adat. Nah, ini pengertian dari puisi rakyat. Nah, puisi rakyat juga merupakan puisi yang terikat oleh berbagai ketentuan, seperti banyaknya lirik dalam setiap bait, kemudian banyaknya suku kata pada setiap lirik, ataupun pola rimanya. Pola rimanya itu sama dengan bunyi sajaknya, seperti itu, ya. Nah, di sini puisi rakyat itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya ada pantun, syair, gurindam, ada talibun, ada karmina, seloka, dan lain sebagainya. Tapi di materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pantun, syair, dan gurindam. Nah, apa sih pantun itu? Mungkin kalian pernah mendengar ya, orang berpantun. Apakah itu di lingkungan kalian? Apakah itu dari televisi? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Kemudian ciri-cirinya apa saja? Di sini yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Nah, tiap bait. Apa sih bait itu? Bait itu semacam paragraf. Kemudian yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah bersajak ABAB. Ya, jadi bunyi sajaknya itu ABAB. Kemudian baris pertama dan kedua disebut sampiran, kemudian baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, ini ciri-ciri pantun. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat dalam contoh pantun, ya. Nah, ini contoh pantun. Kalau keladi sudah ditanam, nah ini bersajak A, tak perlu lagi meminta talas, bersajak B. Kalau budi sudah ditanam, bersajak A, tak perlu meminta balas, bersajak B. Nah, ini namanya bait. Ya. Di dalam contoh pantun ini terdiri dari 2 bait. Yang bait pertama hurufnya huruf merah warnanya, ya. Kemudian bait yang kedua warnanya hijau. Jadi bait yang pertama, dalam baris pertama itu
ada 8 sampai 12 suku kata. Coba kita hitung. Kalau itu ada 2 suku kata, keladi 3 suku kata, sudah 2 suku kata, ditanam 3 suku kata. Nah, ini kalau dijumlah ada 10 suku kata di baris yang pertama. Kemudian di baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat, itu nanti bisa kalian hitung. Jadi syarat untuk sebuah pantun dalam setiap barisnya itu harus terdiri dari 8 minimal ya 8 suku kata, maksimalnya 12 suku kata. Nah, ini bersajak ABAB. Jadi baris ke-1 dan ke-3 bersajak sama, baris ke-2 dan ke-4 bersajak sama. Nah, baris ke-1 dan ke-2 ini disebut sampiran. Sampiran itu adalah pembayang. Jadi hanya sebagai pembayang saja, tidak perlu ada artinya, tidak masalah. Ya, kemudian baris ke-3 dan ke-4 itu adalah isi. Jadi kalau kalian misalnya ditugaskan untuk membuat sebuah pantun, yang harus kalian buat terlebih dahulu adalah isinya, baru nanti sampirannya. Ya, jadi disesuaikan dengan bunyi sajak yang ada di bagian isi. Gitu. Jadi hanya untuk supaya sama saja bunyi sajaknya di sampiran itu. Tidak perlu ada artinya, tidak masalah. Nah, di sini juga sama di bait yang kedua, ya, bersajak ABAB, kemudian dalam setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang kedua yaitu syair. Nah, syair merupakan sastra Melayu klasik yang berisi hasanah ilmu pengetahuan dan pedoman hidup. Syair berasal dari bangsa Arab. Jadi syair itu bukan berasal dari Indonesia, ya, tapi dari bangsa Arab yang kemudian tumbuh dan berkembang bersamaan dengan masuknya peradaban Islam. Nah, ini ciri-cirinya hampir sama dengan pantun. Jadi setiap bait terdiri dari 4 baris. Pantun juga sama. Kemudian dalam satu baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Kalau pantun tadi 8 sampai 12, kalau syair 8 sampai 14. Bersajak AAAA. Kalau pantun tadi ABAB, kalau syair AAAA. Semua baris adalah isi. Jadi ini yang membedakan dengan pantun. Jadi semua barisnya adalah isi. Tapi kalau pantun tadi kan baris yang ke-1 dan ke-2 adalah sampiran, baris ke-3 dan ke-4 adalah isi. Kalau di syair semua baris adalah isi. Kemudian bahasa yang digunakan berupa kiasan. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Selanjutnya, contoh syair. Nah, ini ada contoh syair perahu, ya. Kalian bisa pelajari juga syair perahu ini ada di buku paket, ya. Di buku paket halaman berapa ya? Tentang puisi rakyat pokoknya. Kalian silahkan buka. Ya. Nah, di sini di bait yang pertama, inilah gerangan suatu madah, itu bersajak A. Mengarangkan syair terlalu indah, bersajak A. Membetuli jalan tempat berpindah, bersajak A. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Nah, ini bersajak A. Ya. Itupun untuk bait yang kedua sama, bersajak A. Oke. Nah, ini dalam satu barisnya ini tadi syair harus 8 sampai 14 suku kata. Kalau pantun tadi 8 sampai 12, kalau di syair 8 sampai 14 suku kata. Selanjutnya adalah gurindam. Nah, gurindam adalah puisi lama yang berasal dari India. Nah, istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Seperti itu, ya. Kemudian ciri-cirinya. Apa ciri-ciri gurindam? Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam satu bait. Tadi kalau pantun dan syair terdiri atas 4 baris dalam satu baitnya, kalau gurindam itu hanya ada 2 baris dalam setiap baitnya. Kemudian setiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Kalau pantun dan syair tadi minimal 8, kalau di gurindam itu minimal 10 ya, sampai 14 suku kata. Memiliki rima A, B, B, C, C.
Jadi kalau pantun tadi bersajak ABAB, syair AAAA. Nah, kalau gurindam bersajak AABBCC. Jadi kan dia ini AA ini kan ada 2 baris dalam satu bait ya. Jadi tergantung baitnya ada berapa dalam gurindam tersebut. Kemudian baris 1 merupakan soal atau masalah atau perjanjian. Kemudian baris 2 berisi jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian. Nah, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, ini ciri-ciri gurindam. Jadi, di gurindam itu isinya berisi nasihat. Ya, jadi baris pertama itu soal, baris keduanya jawaban. Contoh misalnya kalau kalian disuruh membuat gurindam. Rajin-rajinlah belajar. Itu baris pertama. Baris keduanya supaya dirimu pintar. Jadi antara baris ke-1 dan baris kedua itu saling berkaitan. Ya. Siapa belajar dengan giat, dia yang akan mendapat peringkat misalnya. Seperti itu contohnya, ya. Di sini ada contoh gurindam, ya. Pekerjaan marah jangan dibela. Sajak A, nanti hilang akal di kepala. A. Kemudian jadilah orang iman dan bertakwa. B. Agar hidup selamat dan bahagia. B. Jika senantiasa menghargai sesama, nah ini sesama bukan sesame ya, tentulah sahabat banyak di mana-mana. C. Berbaiklah kepada orang tua Anda. D. Niscaya hidupmu akan berkah dan bahagia. D. Jadi tergantung jumlah baitnya. Nah ini kebetulan ada 4 bait. Nah di sini bersajak AA, BB, CC, dan BD. Oke, sampai sini jelas? Kemudian sebentar. Nah, di sini yang terakhir ada tugas. Yang pertama, kalian kerjakan halaman 171 di buku paket, yaitu tentang persamaan dan perbedaan dari puisi rakyat. Nah, puisi rakyat yang kita bahas itu kan pantun, syair, dan gurindam. Apa nih persamaannya dari ketiga puisi rakyat ini? Kemudian apa perbedaannya? Nah, itu silahkan kalian tuliskan, ya. Kemudian buatlah pantun tentang pembuatan minyak goreng. Karena kita proyeknya pembuatan minyak goreng, silahkan kalian buat pantunnya. Terserah seperti apa kata-katanya, yang penting ada kata-kata yang penting berhubungan dengan pembuatan minyak goreng. Gitu ya. Nah, kemudian kerjakan di kolom komentar. Jangan kirim ke WA, karena kalau ke WA itu nanti penuh dan tidak bisa dibuka. Jadi silahkan kalian kerjakannya di GC di kolom komentar. Seperti itu, ya. Nih ada pantun juga nih sedikit dari Bu Ifat. Beli kain di pasar Cikini, belinya di toko Bang Tatan. Bu Ifat cukupkan sampai di sini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.